Alhamdulillah, Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada banyak hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi pada Nabi, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pada kesempatan khutbah yang singkat, dari sekian banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, maka akan kita bahas 3 hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketergantungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu berduka atas wafatnya Khadijah, istrinya. Rasul berduka atas wafat sang istri bukan semata-mata Khadijah itu seorang istri, tapi Khadijah itu pendamping sekaligus penopang dalam perjuangan. Meninggal juga pamannya Abu Talib. Ini bukan sekedar paman. Kalau bicara paman, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Hamzah itu juga paman. Tapi Abu Talib ini melindungi Nabi dari gangguan orang-orang kafir. Orang kafir mau mengganggu Nabi, apalagi secara fisik, masih berpikir-pikir ulang. Kenapa? Masih ada yang dipandang. Siapa yang dipandang? Abu Talib. 2 orang ini meninggal dunia. Rasulullah berduka. Orang-orang kafir kemudian memberi tekanan kepada Nabi dan kaum muslimin semakin berat. Maka Nabi ditekankan untuk istiqamah dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, manusia boleh bantu kamu, manusia boleh lindungi kamu, tapi kamu jangan ketergantungan pada manusia. Ketergantungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuatan rohani, kekuatan mental untuk meneruskan perjuangan apapun keadaannya, sampai kemudian Rasul dan para sahabat karena semakin besar tekanan orang kafir harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pertama pelajaran yang kita ambil, ketergantungan itu hanya kepada Allah, jangan ketergantungan pada manusia. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj memberi pelajaran kepada kita, memberi hikmah kepada kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin.
Maka peristiwa sepenting Isra Mi'raj disebut oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Enggak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini isyarat buat kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Tinggal masalahnya kita ini merasa penting apa tidak dengan masjid itu. Kita menganggap masjid itu penting apa tidak? Kalau kita menganggap masjid itu penting, maka kita punya ikatan batin dengan masjid. Karena punya ikatan batin dengan masjid, maka kita ada kerinduan kepada masjid. Karena ada kerinduan kepada masjid, maka kita ingin selalu datang ke masjid. Minimalnya sholat berjamaah yang 5 waktu, datang ke masjid. Tapi sayang, orang lebih suka sholat sendiri di rumahnya, tidak mau datang ke masjid. Padahal dulu Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Rajin dia ke masjid. Meskipun sudah rajin, ternyata dia merasa sulit, merasa repot. Wajar merasa sulit, merasa repot karena dia orang buta. Maka suatu ketika dia datang menemui Nabi, minta rukhsah, minta keringanan. Rasulullah mungkin gak tega, maka diberikan keringanan itu. Tapi sesudah dia mendapat keringanan, dia pergi pulang, Rasul memanggilnya kembali. Abdullah, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya saya dengar itu azan. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Enggak jadi dia dapat keringanan. Matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun enggak ada. Kalau dengar azan datang ke masjid. Itu minimalnya sholat jamaah yang 5 waktu. Kalau sholat Jumat lebih dari itu. Ibadah Jumat ini mesti kita lakukan, kita laksanakan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Kenapa ibadah Jumat kita tidak semangat? Buktinya nggak semangat apa? Datangnya terlambat. Khutbah udah mulai, dia masih di jalan, dia masih berwudu dan seterusnya. Mestinya paling lambat, udah paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar, semua jamaah sudah duduk di masjid, bahkan berebut untuk mendapatkan saf yang paling depan. Datang dia lebih cepat, tapi ternyata dia tidak mau masuk ke dalam masjid, maunya di teras masjid, maunya di bagian belakang. Mestinya masuk ke dalam masjid. Itu namanya bersungguh-sungguh, antusias. Nah, itu begitu. Karena ayatnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, bersegeralah. Kata Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, fas'au itu menunjukkan datang ke masjid tempat ibadah Jumat, bersegera, penuh semangat, penuh antusias, memperhatikan khutbah dengan sungguh-sungguh. Karena khutbah itu diistilahkan dengan zikrullah. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada mendengarkan khutbah. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mendengarkan khutbah,
Jangan sampai kita jadi orang terlambat mendengarkan khutbah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memperhatikan khutbah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan segala urusan. Jadi hikmah Isra Mi'raj, kita ini harus menjadi orang-orang yang punya ikatan batin dengan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga dari sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj adalah betapa kita harus menguatkan keyakinan adanya kehidupan akhirat. Dari mana ini kita simpulkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan, diantarkan oleh malaikat tentang bagaimana kehidupan surga, kehidupan neraka. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, ini surga, ini neraka. Ada orang merasa senang, bahagia, nikmat. Ada orang begitu menderita. Maka kita percaya akhirat itu ada. Kapan mulai kehidupan akhirat? Kalau kita sudah mati. Mati itu awal kehidupan akhirat. Maka orang yang sudah dikubur itu namanya dia berada di alam barzah. Barzah itu transit. Dia transit, dia singgah dulu. Belum akhirat yang sesungguhnya. Nanti kalau sudah kiamat baru akhirat yang sesungguhnya. Maka bahaya kalau orang tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Kenapa? Karena nanti dia merasa apa yang dilakukannya nggak ada pertanggungjawaban apa-apa dalam kehidupan akhirat. Maka dalam surat An-Naml surat 27 ayat 4 disebutkan innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang yang tidak percaya pada kehidupan akhirat, dia memandang baik amal-amal yang buruk. Perbuatan-perbuatan buruk di dunia ini dia anggap baik. Dianggap baik. Lalu dia memberikan istilah-istilah untuk perbuatan buruk dengan istilah-istilah yang kesannya baik. Ini manusia suka mempermainkan karena dia tidak percaya pada kehidupan akhirat. Akhirnya apa? Dia bergelimang dalam dosa. Di dunia ini dia berdosa. Sebagai apapun dosa dia lakukan. Kenapa? Enggak percaya pada kehidupan akhirat. Dia merasa enggak ada pertanggungjawabannya. Oleh karenanya semua kita menyadari betapa penting beriman kepada kehidupan akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله